before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Shalom, 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 shalom. Apa kabar? Kembali kami berjumpa di MRC yang selalu memberikan sukacita selalu kepada kita semua ya. Shalom semuanya. Shalom, shalom semuanya. Mari kita, saudara-saudaraku yang belum dan ingin mengetahui mengenai program MRC, jangan lupa subscribe, like, share, and comment selalu MRC di YouTube Anda dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Hari ini kita memulai pelayanan kita yang pertama kali, jadi stay tune, hadir selalu saudara-saudaraku di channel kami yang akan selalu diisi pujian dan penyembahan dan sharing firman. Oke, mari kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita dan angkat hati kita kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa hari ini Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas Yesus. kemurahan-Mu, atas nafas ini, atas hidup ini, kesempatan ini Tuhan, untuk Yes. melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada Terima kami kasih, Bapa. Tuhan Kami Yesus. mengucap puji syukur atas segalanya yang Kau berikan kepada kami yang terbaik. Bapak, ampuni apapun yang kami perbuat, ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni semua pelanggaran-pelanggaran kami, Amin. ampuni semua perilaku kami Tuhan. Amin. Ampuni hati Haleluya. ini, ampuni pikiran ini, ampuni jiwa ini Tuhan Yesus. Ampuni semuanya Tuhan. Bapak, Amin. kami ingin memulai acara ini Tuhan. Tuhan jaga kami, lindungi kami Tuhan. Yes, Tuhan. Urapi kami dan hadirlah di tempat ini. Berikan kami hikmat untuk mengerti semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, haleluya. Amin. Amin. Mari kita memulai pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
kerinduanku. Mari angkat hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan jiwaku hanya padamu Tuhan. Kau jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, bentuklah hati ini. Oh, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dihormati Tuhan. Oh, Maha Pencipta, Maha segalanya, Raja di atas segala raja. Haleluya, Yesus, Yesus, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha segalanya. Yesus, Kau adalah jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan keselamatan hidup. Yesus, Yesus, oh menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Haleluya. Oh shikaralalama yalayasi, oh shikaralalama yapatakalalama yasa. Haleluya. Shikaralalama yalayasi, oh shikaralalama yasa lebetikala patakala. Haleluya, haleluya. Semua ku berikan kepadamu Tuhan, kuduskan kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus, hosana bagi anak Daud. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya.
jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari katakan, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang Namamu takkan pernah tergantikan Tuhan. Oh, tiada yang sepertimu Bapa, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Penolongku dan Allahku, sumber pengharapanku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Jiwaku merindukanmu Yesus, Yesus Rajaku, yang Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup, hanyalah Yesus Kristus Raja. Ku hidup segambar serupa denganmu Tuhan. Inilah hidup kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Oh, awal dan akhir, Kau Alfa dan Omega, Kau Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Segalanya. Hanyalah Yesus.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah hati kami Bapa. Ini kami ya Tuhan. Inilah jiwa kami serahkan kepada Tuhan. Yes, amin. Ku tahu saya takut karena Allah akan menjagaku. Ku tahu saya bimbang karena Yesus akan pelihara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang maha besar dan maha kuasa. Sekarang untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke. Mari kita membuka firman kita. Hari ini judulnya adalah, bisa saudara-saudara lihat di layar HP Anda, yaitu hari ini adalah pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun. Kita sebagai anak-anak Tuhan sangat mudah sekali dicobai. Kenapa? Karena Yesus, Son of God, atau Tuhan sendiri, pun dicobai di padang gurun. Mari kita buka Matius 4 ayat 1 sampai ke 25. Jadi jangan salahkan iblis. Kenapa? Karena iblis pasti mencobai kita dimanapun, tidak di padang gurun. Mari kita buka Matius 4 ayat 1 sampai 25. Yang tidak membawa Alkitab tidak apa-apa, bisa dilihat di layar HP saudara-saudara semua. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat yang keenam. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ketujuh. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Haleluya. Jadi pada saat itu, Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis.
Mari kita sebelum memulai mengerti mengenai firman itu, mari kita membuka konsep Tritunggal atau Trinitas. Bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Tuhan adalah Putra dan Tuhan adalah Roh Kudus. Namun Putra bukanlah Bapa. Roh Kudus pun juga bukanlah Bapa. Namun ada 3 pribadi di sini yang menjadi satu, yaitu Tuhan. Dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya satu adalah Tuhan. Mari kita menggunakan konsep ini. Pada saat itu, kita melihat bahwa sesuai dengan ehad atau bahasa Arabnya ahad, adalah kesatuan dari yang jamak. Ia berarti esa, pertama, satu, yaitu kesatuan yang kompleks, bukan kesatuan yang absolut. Jadi artinya, Yesus di sini sendiri pun adalah ehad, atau esa, atau satu. Tidak punya anak, tidak punya bapak, namun dialah bapak, dialah anak, menjadi satu kesatuan. Makanya kadang kita juga di dalam kehidupan pribadi kita sendiri, di dalam kelingkungan kita sendiri, hidup kita ini selalu kita percaya bahwa setan itu ada. Setan itu bisa berubah menjadi orang, bisa berubah menjadi genderuwo, bisa berubah menjadi kuntilanak, bisa berubah menjadi tuyul, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, itu setan. Kenapa kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa ada 3? Atau 3 pribadi menjadi satu? Kita percaya setan ada. Setan bisa berubah bentuk menjadi tinggi, menjadi besar, dan sebagainya. Kita percaya dengan itu. Kenapa kita tidak percaya Tuhan itu adanya 3? 3 pribadi dalam satu. Itulah kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu yang maha pencipta. Iblis, setan, itu bukan maha pencipta. Konsepnya seperti itu. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mari kita masuk ke dalam konsep. Mari kita membuka firman tadi, yaitu di Matius 4 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Di sini kenapa kok bisa Yesus itu dicobai sedangkan dia adalah anak Allah? Karena kenapa? Yesus pada saat itu adalah 100% manusia. Karena pada saat itu Yesus lahir di dunia ini menjadi daging, menjadi 100% manusia. Maka ketika sudah masuk ke dunia ini yang penuh dengan dosa, iblis bisa mencobai dia. Makanya yang terjadi, Yesus adalah anak Allah, pun masih dicobai oleh iblis. Apalagi kita. Kita adalah anak-anak Allah. Di sini kita pasti akan dicobai habis-habisan oleh iblis. Setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, disinilah Yesus dicobai. Mari kita lihat dari ayat yang ke-3. Berkatalah iblis itu, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Itu cobaan pertama oleh iblis. Namun Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 ini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian iblis juga mencobai yang kedua kali. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Namun Yesus menjawab,
Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Cobaan kedua. Cobaan ketiga, iblis juga membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini, iblis pun mencobai 3 kali. Secara konsep, ada 3 loh yang pencobaan yang iblis cobai di hidup kita pribadi ini. Pertama, 3 hal yang iblis pasti cobai di dalam kehidupan kita pribadi ini. Yang pertama, rahasianya adalah iblis pasti akan mencobai di 1, kebutuhan pokok. Kenapa kok kebutuhan pokok? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat Matius 4 ayat 3. Di sini kalau kita lihat, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pada saat itu, Yesus 40 hari 40 malam berpuasa. Tentunya secara sisi kemanusiaan pasti merasa lapar. Karena memang manusia pada saat itu. Maka iblis tahu nggak? Tahu. Iblis sangat tahu. Disitulah Yesus dicobai. Pertama kali dicobai adalah apa? Kebutuhan pokok Yesus. Itu pun akan dicobai kepada kita di kehidupan kita pribadi. Pertama itu adalah kebutuhan pokok kita. Pasti. Kenapa? Karena ketika orang lapar, ketika orang mencari makanan, apapun akan dilakukan. Betul atau tidak? Maka yang terjadi di sini namun Yesus di sini menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini mulailah iblis mencobai keilahian Yesus pertama kali. Tahu nggak iblis itu? Tahu nggak Yesus itu ini anak Tuhan? Tahu. Namun di sinilah iblis mencobai keilahiannya Yesus. Ketika sudah selesai di puasanya Yesus 40 hari itu. Maka ini yang pasti akan dicobai iblis dalam kehidupan kita, yaitu kebutuhan pokok. Yang kedua, kesombongan. Di sini di ayat yang ke Matius 4 ayat yang ke-5, iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kesombongan. Kenapa? Karena di Mazmur 91 ada tertulis, malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis mencobai lewat firman loh. Itu firman. Itu firman Tuhan. Tahu nggak iblis? Dari kitab Kejadian sampai kitab tahu. Iblis sangat tahu. Firman Tuhan sangat tahu. Maka di sini iblis mencobai kesombongan manusianya Yesus. Kenapa? Karena kita itu automatically sebagai anak-anak Tuhan pasti akan dilindungi oleh malaikat. Disinilah iblis akan mencobai kesombongan manusia. Apakah dia sombong? Namun Yesus membalasnya dengan apa? Dengan firman pula. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini iblis gagal. Yang ketiga adalah apa iblis mencoba? Yaitu kekayaan. Apa tuh kekayaan? Berhala. Kenapa? Karena di ayat yang ke-8, semua itu akan ayat ke-9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan di sana
Iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Bayangkan emas, perak, semuanya. Semuanya, uang semuanya diperlihatkan kepada Yesus. Itulah pencobaan kita yang ketiga sebenarnya dengan iblis. Iblis sangatlah licik. Ketika kita sudah diberikan kekayaan, kita pasti akan sombong. Hati-hati. Makanya kenapa banyak orang di firman Tuhan menyebutkan bahwa orang kaya itu susah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di firman Tuhan. Cuma kita tidak boleh nggak kaya. Enggak, bukan gitu maksud saya. Cuma maksud saya itu hati-hati terhadap kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena iblis bisa mengubah kekayaan itu menjadi berhala dan menomorduakan Tuhan. Mengutamakan usahanya, mengutamakan uangnya, mengutamakan hartanya, mengutamakan mobilnya, motornya, rumahnya, dan lain sebagainya. Dan menomorduakan Tuhan. Sedangkan perintah pertama di Taurat pun jelas. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu perintah pertama. Jangan pernah menomorduakan Tuhan. Apa yang terjadi? Iblis sudah sekarang itu nggak kayak dulu ya. Iblis dulu sekarang pakai kain kafan diikat kepalanya, terus loncat-loncat kayak pocong, terus pakai taring-taring dan sebagainya. Enggak, sekarang iblis sudah berganti pakaian dan menawarkan kenikmatan. Hati-hati loh, dan menawarkan kenikmatan dan menomorduakan Tuhan. Kenapa? Inilah yang terjadi, kesombongan, kekayaan, kesombongan pun adalah itu yang dimiliki pertama kali oleh makhluk yang disebut malaikat siapa? Lucifer. Dia sombong. Kenapa? Semua ciptaan Tuhan mempunyai kehendak bebas, termasuk malaikat. Malaikat mempunyai kehendak bebas loh. Makanya kenapa sepertiga malaikat itu memilih untuk ikut Lucifer. Karena sombong. Sombong sekali. Karena dia bisa, oh ya saya bisa menjadi Tuhan. Saya bisa menciptakan. Saya bisa memberikan berkat. Sombong, hati-hati. Ketika kita sudah sombong, itu sudah termasuk adanya sifat-sifat dari iblis. Iblis sudah merasuk ke dalam hati kita. Hati-hati. Karena disinilah malaikat itu mempunyai kehendak bebas. Makanya pada saat itu terjadilah pemberontakan. Lucifer dan sepertiga malaikat yang dia bawa untuk menyerang kerajaan Tuhan, namun Tuhan menang dan mengusir semua yang memberontak ke dunia ini. Jadi kita ketahui bahwa di sini iblis ini adalah suatu roh. Ya, roh. Kita harus mengetahui ini, tubuh kita ini adalah daging. Kita mempunyai roh. Ketika kita nanti sudah mati, tubuh ini akan masuk ke dalam liang lahat, sudah hilang saja. Kita tidak akan memikirkan tubuh. Namun roh itu akan abadi. Roh tidak bisa dimusnahkan. Roh itu abadi. Ya, abadi. Tidak ada roh itu akan mati. No, roh itu akan selalu abadi. Makanya ketika kita melihat iblis, setan, dan antek-anteknya semua itu adalah roh. Kita tidak akan bisa melihat setan. Kita tidak akan melihat, kita tidak akan bisa, iblis akan melihat kita. Kenapa? Karena kita roh dan daging. Namun kita tidak akan bisa melihat iblis karena kita roh, kecuali dalam hal-hal yang lain. Di sini bisa nggak sih roh itu dimusnahkan? Tidak bisa. Roh itu abadi. Makanya kebanyakan di dalam kekristenan itu, iblis, setan itu hanya bisa ditangking. Hanya bisa diusir melalui kuasa mulut ini. Tidak bisa iblis itu dihancurkan. Aku akan memusnahkan kau, iblis, dan sebagainya. Wah, saya musnah. Tidak seperti itu. Iblis tidak akan bisa musnah. Iblis hanya bisa ditengking dan diusir oleh kita sebagai orang percaya. Orang yang benar.
Bagaimana caranya mengusir setan? Mari kita buka Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah kuncinya untuk mengusir setan. Firman Allah. Kenapa? Karena firman ini adalah pedang roh. Mungkin saudara-saudara belum tahu apa itu pedang roh. Gini, pedang roh itu adalah ketopong keselamatan kita untuk menghadapi serangan-serangan si iblis ini. Iblis ini akan mencobai kita dari manapun. Maka kita harus mengetahui secara tidak langsung iblis takut dengan manusia yang hidupnya sesuai dengan firman. Ya. Kenapa? Karena firman ini adalah pedang roh. Pedangnya roh, jadi yang bisa menusuk atau bisa menghancurkan atau bisa mengusir dan bisa melukai hanya pedang ini. Yaitu apa? Firman Allah. Kenapa kau tahu? Karena pedang roh itu sangatlah tajam. Sangat tajam. Sesuai dengan ayat yang ke-12-nya, Ibrani ayat 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sesuai. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Inilah bentuknya. Inilah pedang roh. Ia, firman Allah ini hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini adalah bentuk dari pedang roh tersebut. Namun, bagaimana caranya supaya ini ada di kita? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Firman ini bisa mengusir setan, bisa. Namun kita harus hidup dalam firman itu sendiri. Kita harus sesuai dengan Kristus, maka apa yang terjadi? Setan pasti tidak akan datang ke hidup kita. Karena kita mempunyai pedang roh. Dia takut. Dia sangat tahu kita mempunyai pedang roh. Maka dari itu, saudara-saudaraku, hiduplah sesuai dengan firman. Kehidupan kita. Namun firman ini bisa juga mendatangkan berkat. Ingat, kasih tidak bersyarat. Namun ketika kita ingin mendapatkan berkat, berkat itu bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya di Matius 6 ayat 33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini syaratnya. Jadi ketika kita hidup dengan firman, itu akan mendatangkan berkat. Akan mendatangkan berkat loh. Selain kita dapat mengusir setan, kita dapat pasti tidak akan pernah diganggu oleh setan, iblis apapun, kita pasti akan mendatangkan berkat. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari katakan amin. Wow. Jika kita tinggal di dalam firman-Nya dan kita sesuai hidup ini dengan firman-Nya, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya, amin. Maka dari itu, apapun yang kita katakan dan perbuat harus sesuai dengan firman. Atau makan firman. Sehingga akan menjadi daging dalam tubuh kita. Menjadi terbiasa dengan firman itu, menjadi gen di dalam tubuh kita.
Ini syarat-syaratnya. Pasti dikabulkan deh. Asal jadikan firman gaya hidup kita menjadi gaya hidup kita. Firman ini menjadi gaya hidup kita. Jadikanlah itu. Pasti dapat dikabulkan. Maka, saudara-saudaraku, inilah yang dikehendaki. Inilah jika, saudara-saudaraku, kenapa sih pertanyaannya, kenapa sih saya kok tidak diberkati, kok berkat saya sangat susah dan sebagainya. Kenapa kok berkat ini seperti langit menjadi tembaga? Koreksi diri. Apakah hidup kita ini sesuai dengan firman? Apakah kita tidak pernah ngomongin orang? Apakah kita tidak pernah berbohong? Apakah kita tidak pernah dan lain sebagainya? Apakah kita bermain-main dengan dosa? Kenapa? Karena memang di dalam firman ini sudah jelas bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini pasti. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Ya dan amin. Maka dari itu, saudara-saudaraku, lihatlah. Tidak sebenarnya bagi anak-anak Allah itu tidak akan pernah kita tidak diberkati. Kita pasti akan diberkati 100%. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan seperti ini, ya dan amin. Kalau kita sekarang merasa memang masih kurang atau memang ada kekurangan terus kok susah banget mencari berkat dan kita tidak bisa dikasih berkat, berarti kita harus koreksi diri, apakah kita ini hidup ini sudah sesuai dengan firman apa belum? Apakah sudahkah firman ini yang kita sudah dapatkan ini menjadi gaya hidup kita? Atau jangan-jangan kita tidak pernah membuka Alkitab kita? Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu, kita harus melihat apa yang benar, apa yang harus kita lakukan. Jika ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita harus hiduplah sesuai dengan firman. Jangan bermain-main dengan dosa. Fokuslah kepada kerajaan Allah. Karena apa? Tuhan suruh kita mencari harta di sorga. Bukan mencari harta di dunia. Kenapa? Karena harta di dunia dapat merusakkan. Ngengat dan karat akan merusakkan harta yang di dunia ini. Namun di sorga, ngengat dan karat tidak akan dirusakkan. Namun hati-hati, harta yang kita dapatkan di dunia ini hanyalah pinjaman dari Tuhan untuk kita kelola, lalu menjadi harta di sorga. Apa tuh harta di sorga? Harta di sorga itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin saudara-saudaraku tahu ya mengenai Matius 25 ayat 14 mengenai perumpamaan tentang talenta. Inilah maksudnya. Jadi di dalam firman itu kita hanya dipinjamkan, diberikan modal untuk kita dapat menyebarkan Injil, untuk kita dapat berbuah. Kita bisa mendapatkan berpuluh-puluh talenta lagi ketika Tuhan memberikan 5 talenta. Beroleh laba. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan, apapun talenta itu, kita dapat uang, itu termasuk talenta. Kita mempunyai suara yang bagus, itu termasuk talenta. Kita bisa sekarang menari-nari, itu pun suatu talenta sebenarnya. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa berbuah atau tidak lewat talenta itu? Maka hati-hati. Kita itu bukan untuk mencari harta yang di dunia, namun harta yang di sorga. Kita harus kelola harta ini untuk kita berkenan di hadapan Tuhan.
dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku, hiduplah dengan firman. Agar apa? Agar kita bisa masuk surga dan kita bisa berkenan di hadapannya. Mari katakan amin. Jadi, demikian firman singkat ini yang saya sharing kepada teman-teman atau saudara-saudaraku semua, kiranya dapat menjadi berkat semua. Jadi, kita harus mengetahui bahwa iblis pasti akan mencobai kita lewat apapun. Maka kita harus hiduplah dalam firman. Kenapa? Karena kita dapat mengusir setan, setan tidak akan masuk ke dalam hidup kita, dan firman itu akan mendatangkan berkat untuk kita. Mari katakan amin. Jadi, mulai hari ini, katakan kepada diri kita sendiri untuk berkomitmen di dalam Tuhan bahwa kita akan mengikuti semua firman-firman Tuhan. Mulailah buka. Gampang sekali kok, tinggal buka Alkitab, mulailah dari kitab. Kalau memang misalnya nggak mengerti kita perjanjian lama, bukalah yang mulai dari Matius ayat 1. Matius 1 ayat 1, mulai dari situ. Mulailah untuk memulai. Kenapa? Kita harus mengerti firman, kita harus membaca firman. Biar apa? Firman ini menjadi gaya hidup kita tidak akan bermain-main dengan dosa. Agar apa? Agar setan tidak masuk ke dalam hidup kita dan kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tahu firman-Nya nyata. Ada janji Tuhan di situ untuk dikabulkan di dalam hidup kita. Mari katakan amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Jangan lupa nanti ikuti kembali firman-firman selanjutnya. Jadi hari ini kita akhiri dengan mulai pujian kembali ya. Oke, terima kasih. Mari saudara-saudaraku kita angkat pujian kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Tidak terasa sudah berada di penghujung acara ya. Sangat cepat sekali. Memang waktu ini sangat cepat. Semuanya sudah sangat singkat. Mari kita, saudara-saudaraku, untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita memulai langkah ini, saudara-saudaraku, untuk selalu dekat dengannya. Kenapa? Hari ini mulai di dalam akhir zaman. Dan hari ini sudah memulai kita untuk dipisahkan mana ilalang dan gandum, mana kambing dan domba, mana orang fasik dan orang benar. Semakin kesini, orang benar akan semakin benar, orang fasik akan semakin fasik. Mana kita berada di dalam golongan mana? Hanya kita tahu, hanya kita bisa menjawab di dalam diri kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita dan angkat hati kita kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu yang sempurna kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, dan kehadirat-Mu Tuhan. Hari ini urapan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap puji syukur atas segalanya Bapa. Bapa, ampuni apapun yang kami perbuat. Ampuni semua perilaku kami. Ampuni semua hati ini Tuhan. Ampuni semua jiwa kami, pikiran kami. Ampuni semua yang kami tidak setia ini Tuhan kepada Bapa. Tuhan, berkati channel MRC ini Tuhan Yesus. Majukan channel MRC ini Tuhan. Sehingga inilah sarana untuk mengabarkan Injil sampai ke penjuru seluruh dunia sesuai dengan amanat agung Bapa. Tuhan, kami juga di sini berdoa kepada saudara-saudaraku yang mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus, berkati semuanya Tuhan. Berkati sandang pangannya Tuhan Yesus secara berlimpah Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu firman-Mu ya dan amin Bapa. Tuhan, angkat juga sakit penyakit yang lagi sedang diderita oleh saudara-saudaraku di sana Tuhan. Angkat sakit penyakitnya Bapa. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu telah disembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Bapa.
Dari kuasa-kuasa kegelapan setan iblis apapun yang tidak baik, kami patahkan kuasanya, kami usir semua dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kutuk, sumpah serapah, mantra, kutukan nenek moyang apapun, kami patahkan kuasanya, kami usir semua dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri acara ini Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan. Rangkai hati ini Tuhan Yesus, dan juga kami juga berdoa khususnya kepada negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati semuanya, presiden, wakil presiden, DPR, anggota DPR semua, TNI, Polri, semuanya Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW, semuanya Tuhan berkati semuanya Tuhan. Jaga semua negara Indonesia ini menjadi negara tercinta, menjadi negara yang damai, negara yang tidak gaduh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, terima kasih telah hadir di channel MRC. Kami akan selalu hadir di hari yang sama, waktu yang berbeda tentunya. Jadi stay tune, kita akan bedah semua tentang Alkitab, isi-isi firman Tuhan kita akan bedah satu persatu. Jadi besok kita akan ketemu lagi dengan kami, Miss Ratu N. Abraham, yang selalu akan memberikan pujian dan penyembahan dan akan memberikan sharing firman kepada kita semua. Kenapa? Karena yang merindu, yang ingin dilayani dan ingin rindu kepada Tuhan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment MRC, Miss Ratu Channel, untuk mendapatkan pelayanan dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan di dalam pelayanan kami ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku semua. Kami mohon untuk bukakan pintu maaf. Terima kasih, dukung kami selalu untuk hadir di MRC dan mendengarkan MRC ini, agar kita bisa bertumbuh, agar kita siap menjadi mempelai Tuhan yang siap untuk dinikahi, dan siap ketika Tuhan akan datang kedua kalinya, dan kita dapat berkenan, sehingga nama kita tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat tidur, dan selamat bekerja, selamat selamat melaksanakan kegiatannya, dan terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom and goodbye.